4 akan mempresentasikan materi mengenai singkatan dan akronim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau membaca suatu singkatan. Yang populer saat ini adalah singkatan nama orang. Misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang disingkat dengan SBY, Yusuf Kala menjadi JK, dan Bambang Pamungkas menjadi BP. Singkatan nama memang sedang menjadi tren. Namun, kadang penyingkatan dapat menimbulkan kerancuan karena persamaan huruf depan dari dua nama yang berbeda. Contoh, Bambang Wijayanto yang disingkat menjadi BW dan Budi Waseso yang disingkat pula menjadi BW. Dua nama ini agak sulit dijadikan singkatan karena memiliki awal huruf yang sama. Karena itu, orang membuat pemendekan lain. Untuk nama Budi Waseso menjadi BUAS. Pemendekan nama ini disebut dengan akronim. Ada dua topik yang akan kami bahas di sini. Yang pertama singkatan dan yang kedua adalah akronim. Yang pertama, materi singkatan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yakni singkatan. Sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu singkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkatan adalah hasil menyingkat atau memendekkan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Misalnya, DPR, KKN, dan DSB. Dalam penulisan singkatan, terdapat macam-macam bentuk penulisan singkatan yang sesuai ejaan bahasa Indonesia. Berikut bentuk penulisan singkatan. Macam-macam penulisan singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Singkatan ini diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Contohnya, yang pertama, A.H. Nasution, yang artinya Abdul Haris Nasution. Yang kedua, H. Hamid, yang artinya Haji Hamid. Yang ketiga, S.E. yang artinya Sarjana Ekonomi. Yang keempat, BPK yang berarti Bapak. Yang terakhir, KOL yang berarti Kolonel. Untuk singkatan pada penulisan nama, gelar, atau jabatan, diambil satu huruf atau lebih dari kata tersebut yang merupakan deretan huruf pada kata tersebut, dan ditulis diawali dengan huruf kapital. Penulisan selalu diikuti dengan tanda titik untuk memisahkan singkatan kata yang satu dengan singkatan kata kedua. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal pada tiap-tiap kata. Bentuk singkatan ini ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya ada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, SD, Sekolah Dasar, KTP, Kartu Tanda Penduduk. Yang ketiga, singkatan kata yang berupa gabungan huruf dari satu kata yang diikuti dengan tanda titik. Maksud gabungan huruf dari satu kata yang diikuti dengan tanda titik, contohnya adalah kata jumlah. Kata jumlah disingkat menjadi JML titik. Dari kata jumlah ini, kata yaitu huruf. Kita ambil 3 huruf, yaitu huruf J, huruf M, dan huruf L. Terakhir kita berikan titik. Selanjutnya ada kepada yang kita singkat menjadi KPD titik. Yang ketiga ada halaman, yaitu HLM titik. 4.
Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 atau 3 huruf. Biasanya disingkat dengan mengambil huruf awal pada tiap-tiap kata. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Contohnya pada kata dan lain-lain. Disingkat menjadi DLL titik. Kita mengambil setiap huruf awal pada setiap kata. Kata dan kita ambil huruf awal yaitu huruf D. Kata lain kita ambil huruf awalnya yaitu huruf L, dan kata lain selanjutnya kita ambil huruf awalnya yaitu L. Di akhir kita berikan tanda titik. Selanjutnya ada dan sebagainya yang disingkat dengan DSB titik. Yang terakhir yang terhormat yang disingkat dengan YTH titik. 5. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf. Biasanya digunakan dalam surat menyurat. Singkatan ini ditulis dengan huruf kecil dan diikuti oleh tanda titik antara huruf pada singkatan. Contohnya A titik N titik yang berarti atas nama. Yang kedua ada U titik B titik yang berarti untuk beliau. Kata atas nama dan untuk beliau biasanya selalu kita gunakan saat kita menulis surat. 6. Singkatan untuk lambang kimia, singkatan satuan, takaran, timbangan, dan mata uang. Jenis singkatan ini tidak diikuti oleh tanda titik. Contohnya KG kilogram, Rp rupiah, Na natrium. Dari ketiga contoh berikut tidak ada yang menggunakan tanda titik. Selanjutnya materi akronim yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alda Mila Utami. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah materi mengenai akronim. Sebelum kita tinjau lebih jauh mengenai materi ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan akronim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Nah, kita ambil contoh Mayor Jenderal. Kemudian kita akronimkan. Kependekannya berupa suku kata. May dari mayor dan gen dari jenderal. Kemudian dihasilkanlah pelafalan sebagai kata, yakni my gen, yang terdiri dari 2 suku kata. Setelah mengetahui pengertian akronim serta contohnya, selanjutnya kita juga harus mengetahui macam-macam bentuk penulisan akronim. Di sini akan dibahas 3 macam-macam bentuk penulisan akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri. Akronim ini ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, surat izin mengemudi. Akronimnya adalah SIM. Perlu diingat dan perlu diketahui, perlu waspada sekali, bahwa akronim berbeda dengan singkatan. Seperti contoh tadi, SIM. Pelafalannya dan penulisannya sebagai kata, bukan huruf. SIM terdiri dari 1 suku kata, dan bukan SIM. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur, ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Akronimnya adalah Bappenas. Nah, ini dari kata Bappenas ini merupakan gabungan dari beberapa unsur. Dimulai dari suku kata badan, ba, kemudian huruf perencanaan, P, kemudian pembangunan, suku kata lagi, P, nasional, suku kata juga, nas, Bappenas. Jadi,
Dihasilkanlah penulisan dan pelafalannya sebagai kata Bappenas. Dan yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan dari dua kata atau lebih. Akronim ini ditulis dengan huruf kecil, contohnya pemilihan umum. Akronimnya adalah PEMILU. Pemil, suku kata dari pemilihan, dan U, suku kata dari umum. Kesimpulan, singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Contohnya singkatan yaitu DPR dan contoh akronim adalah SIM.